Halo semua, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Fadli, saya mahasiswa dari STOK Binaguna Medan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tempat massage yang terkenal di Kota Medan, yaitu Good Sport Massage. Oke, jangan banyak basa-basi, kita lanjut ke videonya. Bertanya tentang pernah nggak di klinik ini menangani cedera dislokasi bahu, terus apakah ada penanganan cedera dislokasi bahu yang sangat parah gitu, kayak pernah dapat pasien yang parah kan dislokasi bahu? Cara dislokasi bahu banyak gitu. Cuma pertanyaannya kategori parah ini bagaimana? Karena namanya cedera udah pasti parah gitu. Namanya cedera gitu kan. Kayak parahnya itu udah sampai apa nih, tulangnya berpindah ke belakang. Nah, itu kan namanya dislokasi bahu. Beda kondisi dengan patah tulang. Kalau patah tulang tuh sampai tulangnya runcing keluar deh Pak. Nah itu patah tulang, bukan dislokasi bahu. Jadi dislokasi bahu itu terjadi di area persendian. Contoh, kita bahas bahu tadi ya, kita bahas bahu. Tapi kalau dia di lutut ya di persendian lutut di mana? Nah, di situ bergeser. Tapi kalau dia sampai keluar nonjol, ada runcing-runcing, itu patah tulang. Itu udah termasuk patah tulang ya Pak? Ya itu patah tulang, bukan dislokasi lagi namanya. Nah, jadi yang namanya dislokasi itu terjadi pasti di area persendian, bergeser dia. Kalau tulangnya sampai keluar gitu, tapi dia dalam kondisi masih utuh, dia bukan patah lah, dia cuma geser doang. Jadi kalau cerita tingkat keparahan mungkin ya dislokasi bahu ya separah itu aja. Separah itu. Apakah bisa ditangani? Bisa. Secara manual bisa, cuman kita lebih rekomendasi sih ditangani sama yang ahlinya, bukan Langsung bukan tukang tusuk atau ya, apa gitu kan Pak. Kita kalau dislokasi bahu itu selalu pasti bawaannya tenang dulu. Nah yang jadi masalah gini, ada orang yang paten-patenan, aku jago kusuk, aku jago apa, aku jago keretak dan segala macam, main tarik, banyak kasusnya ligamennya putus. Karena kan ligamen bermasalah penyebab dislokasi bahu ini. Ligamen yang putus, yang ada nggak bisa naik lagi dia, nggak bisa lagi dia duduk di rumah sendinya itu tadi, dan dia nggak ada yang nahan. Nah itu kasusnya banyak, nggak sedikit ya. Itu yang sering terjadi di klinik-klinik yang lain lah gitu. Nah kita biasa pelan-pelan perhatiin ini ligamen mana yang bermasalah, gesernya kemana. Jadi prosedurnya pasti ada dalam penanganan tersebut. Oh, gitu. berarti sebelum di apa Di asesmen dulu tetap. Asesmen dulu ya Pak. Di mana dia, kemana dia, apanya. Bicara cedera parah, menurut saya yang namanya udah cedera itu semua parah. Semua parah. Gitu. Apalagi kalau dibiarin, ya makin parah. Itu bisa operasi. Karena kan kalau cedera, contoh dislokasi, dibiarin, terakhir tumbuh jaringan ikat yang baru. Terakhir mau nggak mau ya dipotong, dioperasi. Amputasi jadi ya, ya Pak. Enggak diamputasi, istilahnya ini kalau dia udah ada space kosong, space yang bergeser tadi kan tentu menyebabkan space kosong. Jadi space kosong ini tadi pasti akan diisi oleh jaringan baru. Nah, untuk menghilangkan jaringan baru ini, untuk membalikkan posisi tulang ke posisi sebenarnya, itu harus dioperasi. Itu dikorek, diangkat, dipotong dan segala macamnya. Nah, jadi makanya cedera itu jangan dibiarin dan jangan sampai salah penanganan. Bawa ke tempat yang benar, bukan ke tukang pijet, bukan ke dukun pijet gitu. Ya, selagi ada spot terapi, bawa ke spot terapi, ada fisio, bawa ke fisio. Kalau nggak ada juga bawa ke medis. Udah. Cari yang lebih berpengalaman. Jangan cari yang alternatif yang memang nggak ada basic medisnya. Itu kalau dari kami. Gitu. Oke Pak, kita ke pertanyaan kedua Pak. Jadi penanganan pertama misalnya terjadi dislokasi bahu itu dari Bapak itu bagaimana Pak? Penanganan pertamanya? Penanganan pertama pasti dikompres. Kalau kejadiannya di lapangan, biasa dislokasi pasti kejadian di lapangan. Iya. Atau kasih spray yang dingin ya. Yang dingin itu. Spray yang dingin dulu untuk ngebius sementara. Yang kedua baru bawa ke medis seperti tadi ya. Ya, ke medis atau ke tenaga ahlinya, contoh kayak spot terapis atau fisioterapi. Kalau ada di lapangan yang berjaga, fisioterapi atau spot terapi yang berjaga, ya silahkan mereka yang menangani. Tapi kalau kondisinya memang parah dan nggak mendapatkan untuk ditangani langsung, jangan ambil inisiatif dulu. Jadi kadang gini, nggak semua orang spot terapis atau nggak semua orang fisioterapi itu bisa menangani case kejadian langsung di lapangan. Biasanya yang di lapangan itu ya orang yang ready untuk luka-luka kecil aja. Kalau untuk luka-luka yang sifatnya butuh penanganan lebih lanjut, itu biasa orang ahlinya gitu.
gitu ya. Contoh Langsung dibawa. kalau di medis itu biasa dokter, nggak Iya. mungkin perawat nanganin, Nggak mungkin. perawat nanganin yang begitu, Iya. karena dia nggak punya basic itu. Yang punya basic itu biasa di fisioterapi sama sport terapis. Makanya kalau di klasifikasi medis itu ada tuh tingkatannya, mana yang bisa nanganin cedera anatomis, mana yang bisa nanganin cedera fisik di luar itu adalah proseduralnya. Jadi kalau ditanya apakah hal pertama yang kita lakukan ya pasti itu dulu, spray dulu, baru dikasih dingin lah untuk fungsinya untuk membius, Iya, membius. baru di asesmen dulu, ini gesernya kemana, ini gesernya ke atas, geser ke bawah, atau geser ke belakang, depan gitu. Udah tahu gesernya kemana, baru reposisi. Bagaimana reposisinya yaitu keilmuan lagi, ya nggak sembarangan juga ngereposisi ya, bukan kayak retak tuh tak gitu, paksa nggak, jangan. Itu yang punya resiko Lebih besar tinggi ya, karena ligamennya bisa beresiko putus, karena dislokasi itu kan kejadian putusnya, lemahnya ligamen atau rusaknya ligamen. Jadi kalau dia tarik paksa pasti putus, bisa lebih fatal lagi ya. lebih fatal, dia nggak bisa duduk lagi, udah duduk pun dia jatuh lagi. Berarti udah nggak ada pengikat tenaganya lagi ya Pak? Nggak ada. Nah, makanya itu bahaya. Makanya kalau udah kondisi begitu jangan coba-coba, jangan coba-coba Memberanikan diri untuk memberanikan diri untuk megang kalau memang dia nggak ahlinya. Iya. Kan banyak juga di video-video Instagram ada tengok dislokasi bahu udah langsung main pakai tangan tuh, langsung balik. Nggak main-main itu. Ya kita kan banyak juga di video kita kan ada itu. Kalau nggak salah ada kita pin juga di beberapa video kita. Di Instagram apa? Ya, ada Instagram, di TikTok ada di pin juga video dislokasi bahu. Itu umum terjadinya pemain volley, kiper, sama Petenis. tenis, badminton ya. Tapi sejauh ini yang paling sering kami jumpa itu volley sama kiper mini soccer. Oh, atlet ya Pak, atlet. Kalau Ya, yang orang nggak olahraganya, iya, olahraga. orang hobi main bola atau hobi main inilah volley gitu. Volley. Karena kan dia intens menggunakan bahu tangannya for iya. Kalau lemah, resiko untuk dislokasi pasti ada. Ini masuk ke dia Pak. Berapa lama waktu pemulihan dari cedera dislokasi bahu itu Pak? Kalau pemulihan, kalau kita nanganin cedera itu reposisi itu pasti bentar aja. Karena reposisi itu ya, berarti kalau udah duduk udah aman. Dia dibuat santai dulu. Begitu dia masuk fase pemulihan, dia masuk ke fase penguatan. Fase penguatan otot lagi, ligamennya dikuatin. Itu bisa berlangsung sampai 3 bulan. Itu Standar ya Pak? Standar ya. Dia bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung pola aktivitas dia. Gitu ya. Ada orang yang olahraga seminggu sekali, balik ke aktivitas dia. Cuman basicnya kalau dia 3 kali sehari, 3 kali seminggu dia rutin latihan penguatan, fisio atau sport terapi, umumnya 3 bulan dia udah bisa perform lagi di lapangan. Oh, langsung Ini bisa perform. asumsinya, ya, ini asumsinya dia aktif olahraga lah ya. Kalau dia hanya sekedar gini, dia kadang kondisinya kita bedain dulu. Kalau dia penghobi, dia dislokasi bahu. Contohnya dislokasi bahu, dia udah reposisi nih 2 minggu, 3 minggu ke depan dia bisa balik lagi ke lapangan, tapi kondisinya nggak perform. Artinya dia gini, dia seperti semula, dia ya. nggak seperti semula. Kadang ada takut-takutnya. Kayak trauma lah dibilang. Benar, Ya. ada traumanya. Saya ngerasa itu. Nah, kalau trauma ini sebenarnya kita yang lama nyembuhinnya, karena trauma itu kan berhubungan sama mental atletnya, mental si pemainnya. Itu sih. Pak, masuk ke pertanyaan terakhir nih ya Pak. Di sini latihan atau terapi apa yang paling efektif untuk memperkuat kembali sendi bahu itu Pak? Yang terjadi? Ya, strength training. Strength training. Ya, strength training, nggak ada jawaban yang lain. Kalau kita ngomongin bahu, pertama pasti kita cek dulu apa mobilitasnya. Kalau udah aman semua, kita ke strength training, latihan penguatan. Kalau latihan itu kan banyak, itu kan latihan agility-nya, ada latihan fleksibilitasnya. Nah, tapi kita ketika udah sampai ke fase pemulihan, strength-nya dibenerin. Karena strength itu berupa tujuannya itu meningkatkan kemampuan otot tadi, baik ototnya, ligamennya, tulangnya. Ya, karena yang menyebabkan cedera itu kan itu tadi. Kalau dia kuat seharusnya dia nggak akan cedera. Ligamen tadi. Iya, ligamen tadi. Jadi tanya apakah latihan yang terbaik ya pasti strength training. Strength training ya pasti latihan beban juga ujung-ujungnya. Iya. Itu dia. Oke Pak. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga apa video yang saya buat bisa bermanfaat untuk kalian semua.
Terima kasih.